perkenalkan nama saya Desi Kristianula Fahid, NIM 2003020084, kelas C semester 1, jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar sosiologi. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke penjelasannya. Sosiologi pendekatan down to earth. Perspektif sosiologis. Sosiologi menawarkan pemandangan kehidupan sosial yang menakjubkan. Perspektif sosiologis atau imajinasi membuka jendela ke dunia non-familiar dan menawarkan pandangan baru pada dunia yang sudah dikenal. Dalam teks ini, Nazi di Jerman dan pejuang di Amerika Selatan mengungkapkan kalau sosiologi itu luas dan perjalanan akan membawa Anda ke sebuah kelompok yang tinggal di tempat pembuangan sampah kota. Anda juga akan menemukan diri Anda dan melihat dunia dalam cahaya yang berbeda. Saat Anda memandang dunia lain atau dunia Anda sendiri, perspektif sosiologis memungkinkan Anda memperoleh persepsi baru tentang kehidupan sosial. Faktanya inilah yang menurut banyak orang menarik tentang sosiologi. Melihat konteks sosial yang lebih luas, perspektif sosiologis menekankan pada konteks sosial di mana masyarakat hidup. Ini menguji bagaimana konteks ini mempengaruhi kehidupan orang. Inti dari perspektif sosiologis adalah pertanyaan tentang bagaimana kelompok memengaruhi orang, terutama bagaimana orang dipengaruhi oleh sekelompok orang yang berbagi budaya dan wilayah. Sosiolog melihat lokasi sosial sudut kehidupan yang ditempati oleh karena tempat mereka dalam masyarakat dan melihat bagaimana pekerjaan, pendapatan, pendidikan, jenis kelamin, ras, etnis, dan usia mempengaruhi ide dan perilaku orang. Sosiolog Wright Mills pada tahun 1959 mengatakannya bahwa imajinasi sosiologis atau perspektif memungkinkan kita untuk memahami hubungan antara sejarah dan biografi. Dengan sejarahnya, Mills mengartikan bahwa setiap masyarakat berada dalam arus peristiwa yang luas. Hal ini memberikan setiap karakteristik khusus pada masyarakat seperti gagasannya tentang peran apa yang tepat untuk pria dan wanita. Sebagaimana manusia saat ini memiliki keinginan kuat untuk mengungkap misteri di sekitar mereka, begitu pula orang-orang di zaman kuno. Penjelasan mereka tidak hanya didasarkan pada pengamatan tetapi juga dicampur dengan sihir dan tahayul. Untuk memuaskan keingintahuan dasar mereka tentang dunia, manusia secara bertahap mengembangkan sains, metode sistematis untuk mempelajari dunia sosial dan alam, dan pengetahuan yang diperoleh dari metode tersebut. Sosiologi, studi tentang masyarakat dan perilaku manusia adalah salah satunya. Cara yang berguna untuk membandingkan ilmu-ilmu ini dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tempat sosiologi adalah dengan membaginya menjadi ilmu alam dan ilmu sosial. Ilmu alam disiplin intelektual dan akademis yang dirancang untuk menjelaskan dan memprediksi peristiwa di lingkungan alam kita. Ilmu alam dibagi menjadi bidang-bidang penelitian khusus menurut materi pelajaran seperti biologi, geologi, kimia, dan fisika. Ini dibagi lagi menjadi lebih area yang terspesialisasi. Biologi dibagi menjadi botani dan zoologi, geologi menjadi mineralogi dan geomorfologi, kimia menjadi cabang organik dan anorganiknya, dan fisika menjadi biofisika dan mekanika kuantum. Setiap bidang investigasi memeriksa bagian alam tertentu. Ilmu sosial, orang juga telah mengembangkannya ilmu sosial yang meneliti hubungan manusia. Sama seperti ilmu alam berusaha untuk secara objektif memahami dunia alam, ilmu sosial berusaha untuk secara objektif memahami dunia sosial, sebagaimana dunia alam mengandung hubungan yang teratur atau sah, yang tidak jelas tetapi harus ditemukan melalui pengamatan yang terkontrol. Demikian pula hubungan yang teratur dari dunia manusia atau sosial tidak jelas dan harus diungkapkan melalui berulang pengamatan. Seperti halnya ilmu alam, ilmu sosial dibagi menjadi beberapa bidang khusus berdasarkan materi pembelajarannya. Bidang-bidang ini yaitu antropologi, ekonomi, ilmu politik, psikologi, dan sosiologi. Seperti halnya ilmu alam dibagi menjadi bidang-bidang khusus. Antropologi meliputi antropologi budaya dan fisik. Ilmu ekonomi memiliki spesialisasi makro atau skala besar dan mikro skala kecil.
Antropologi yang secara tradisional berfokus pada masyarakat kesukaan sangat erat kaitannya dengan sosiologi. Tujuan utama para antropolog adalah untuk memahami budaya, cara hidup masyarakat secara keseluruhan. Budaya mencakup artefak kelompok seperti alat, seni, dan senjatanya. Struktur pola yang menentukan bagaimana cara anggotanya berinteraksi satu sama lain seperti posisi kepemimpinan. Ide dan nilai kepercayaan kelompok mempengaruhi kehidupan anggotanya dan bentuk komunikasi khususnya bahasa. Tradisi versus sains mengatakan, jadi kapan sosiologi dimulai? Bahkan orang-orang kuno mencoba mencari tahu bagaimana kehidupan sosial bekerja. Mereka juga mengajukan pertanyaan tentang mengapa perang ada, mengapa beberapa orang menjadi lebih kuat dari yang lain, dan mengapa beberapa kaya tetapi yang lain miskin. Namun jawaban mereka sering didasarkan pada tahayul, mitos, bahkan posisi bintang. 3 peristiwa utama mempersiapkan panggung untuk tantangan tradisi dan munculnya sosiologi. Pergolakan sosial dari revolusi industri. Saat pertanian digantikan oleh produksi pabrik, banyak orang pindah ke kota untuk mencari pekerjaan. Sambutan kota itu kasar, gaji yang menyedihkan, jam kerja yang panjang, dan pekerjaan yang berbahaya. Pergolakan sosial dari revolusi politik. Amerika dan Perancis revolusi menyapu tatanan sosial yang ada dan bersama mereka jawaban yang telah mereka berikan. Sebelum periode ini, tradisi telah berkuasa. Jawaban untuk pertanyaan mengapa adalah, kami melakukan ini karena dilakukan dengan cara ini. Tatanan sosial baru menandatang tradisional jawaban dan mengantar ide-ide baru. Ide-ide yang muncul selama periode ini menantang tradisi lebih jauh. Yang sangat kuat adalah gagasan baru bahwa setiap orang memiliki hak yang tidak dapat dicabut. Ide ini terbakar sedemikian rupa sehingga orang-orang rela mati karenanya, memaksa banyak monarki barat tradisional untuk memberi jalan kepada bentuk-bentuk pemerintah yang lebih demokratis. Imperialisme atau pembangunan kerajaan. Saat itu bangsa Eropa telah menaklukkan begitu banyak negara sehingga koloni baru mereka tersebar di seluruh dunia, dari Asia dan Afrika hingga Amerika Utara dan Selatan. Ini memaparkan mereka pada sangat berbeda cara hidup dan mereka mulai bertanya mengapa budaya berbeda. Beberapa orang utama dalam perkembangan sosiologi yaitu yang pertama Auguste Comte dan Pastificien, yang kedua Herbert Spencer dan Darwinisme sosial, yang ketiga Karl Marx dan konflik kelas, dan yang terakhir Emile Durkheim dan integrasi sosial. Sekian, inilah penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.